Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan FIS 104 untuk pekan ke-12. Kali ini kita akan membahas topik tentang fisika kuantum, lompatan teknologi, dan material cerdas. Saya, Tony Ibnu Sumaryada, akan mengantarkan perkuliahan pada pekan ke-12 ini. Jika dilihat gambar di atas ini adalah gambar mengenai komputer kuantum yang saat ini sedang dikembangkan oleh berbagai perusahaan dan negara seperti Google, Amazon, juga beberapa perusahaan besar di Cina. Jika komputer kuantum ini sudah dapat dipasarkan, maka akan merevolusi kehidupan umat manusia karena komputer kuantum diharapkan memiliki kecepatan hingga miliaran kali dari komputer superkomputer yang ada saat ini. Kemudian di bawah ini adalah jaket atau jubah metamaterial, ya, di mana jubah ini adalah tembus cahaya, tembus pandang seperti ini, sehingga dapat digunakan untuk penyamaran, terutama untuk aplikasi militer. Kedua macam teknologi canggih seperti di atas ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemahaman tentang fisika kuantum. Lalu kita akan bahas apakah itu fisika kuantum pada kali ini. Fisika kuantum secara umum adalah fisika pada skala mikroskopis atau skala atomik dan subatomik. Pemahaman fisika pada skala mikroskopis akan memudahkan kita untuk memahami materi dan interaksinya dalam skala mikroskopik, serta memanipulasi dan memanfaatkannya dalam teknologi modern. Fisika kuantum memungkinkan kita untuk lebih memahami elektron dan sifat-sifatnya, serta memanfaatkannya dalam berbagai aplikasi teknologi, seperti electronics, microelectronics, microprosesor, semiconductor chip, dan sebagainya. Fisika kuantum juga memungkinkan kita memahami sifat-sifat fisis material pada skala atomik dan memanfaatkan sifat-sifat tersebut untuk aplikasi teknologi modern. Dari hasil karakterisasi pemahaman kita tentang material kita dapat mengenali berbagai macam sifat material seperti isolator, konduktor, semikonduktor, superkonduktor, ferromagnetik, ferroelektrik, dan lain-lain. Semua pemahaman kita tentang material ini dibantu oleh fisika kuantum. Kemudian bagaimana dunia tanpa penemuan fisika kuantum? Sebenarnya tidak terlalu buruk, ya. Kita memiliki teknologi-teknologi yang tidak berbasis kuantum, ya. Namun apa yang kita miliki sebelum ada kuantum itu tidak senyaman, tidak senikmat setelah kita memiliki fisika kuantum. Contohnya, teknologi televisi sudah ada sejak tahun 1912-1920 ya. Elektronika saat itu adalah elektronika analog ya. Kita tidak menggunakan elektronika digital ya, tapi kita sudah mampu membuat televisi dan menikmatinya. Kemudian teknologi fisika klasik juga memungkinkan kita membangun kapal pesiar yang besar seperti Titanic ya, dan kita bisa bepergian dari satu benua ke benua lain dengan nyaman ya. Di dalamnya ada restoran, ada hotel dan sebagainya. Kemudian tanpa kuantum pun kita dapat membuat mobil, kita bisa bepergian dari satu kota ke kota lain, kita dapat bertamasya dan sebagainya. Juga kita dapat menikmati musik ya, menggunakan gramofon ya. Namun tentu saja kualitasnya tidak sebaik musik digital yang kita dengar saat ini. Kita juga dapat bepergian dari satu kota ke kota lain atau satu daerah ke daerah lain dengan cepat menggunakan transportasi udara ya. Pesawat terbang teknologinya saat itu tidak membutuhkan fisika kuantum ya. Kita dapat nyaman bepergian dari satu tempat ke tempat lain ya.
Jadi sebenarnya tanpa fisika kuantum kita sudah memiliki teknologi-teknologi yang cukup nyaman. Namun semua itu memiliki keterbatasan. Ya, dengan adanya fisika kuantum, terutama nanti adalah aplikasi paling signifikan dari fisika kuantum adalah munculnya elektronika digital, dan nanti akan membawa kita pada teknologi internet dan sebagainya seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi apa perbedaan fisika klasik yang mendasari teknologi-teknologi yang barusan saya jelaskan di atas, ya, atau kita katakan fisika Newtonian dan fisika kuantum. Pada fisika kuantum menjelaskan fisika pada ranah mikroskopis, maka ada prinsip ketidakpastian dalam pengukuran besaran fisis. Pada skala mikroskopis saat ini kita tahu bahwa elektron bergerak pada atom, ya, atau pada kristal zat padat, ya, itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya. Maka pada ranah mikroskopis ini ada prinsip ketidakpastian dalam pengukuran besaran fisis. Fisika kuantum juga mendasari pengamatan pada prinsip probabilistik, sementara pada fisika klasik atau Newtonian prinsipnya deterministik. Kemudian perhitungan sifat-sifat fisis dari suatu sistem, apakah itu energi, momentum, posisi, dan lain-lain, ya. Pada fisika kuantum itu memanfaatkan informasi dari fungsi gelombangnya atau fungsi keadaannya. Pada fisika kuantum terdapat prinsip dualisme partikel gelombang, di mana partikel dapat dianggap sebagai gelombang, begitu pula sebaliknya, gelombang pun dapat dianggap sebagai partikel. Contoh ilustrasi bagaimana menggambarkan situasi mikroskopik secara klasik maupun kuantum bisa dilihat di bawah ini. Gambaran klasik dari atom, dalam hal ini model atom Rutherford, ya. Kita memiliki inti atom yang terdiri dari nukleon, bisa proton ataupun neutron, kemudian ada elektron yang mengorbit. Kalau kita membayangkan secara klasik, ya, atau secara Newtonian, elektron ini mengitari orbit. Kita tahu elektronnya ada di sini, posisinya pasti, dan sebagainya. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi karena elektron adalah partikel mikroskopis bergerak cepat, ya. Kita tidak benar-benar tahu pasti di mana posisi elektron. Elektron bisa ada di titik yang ini, dan sebagainya, ya. Jadi kita tidak memiliki kepastian bagaimana posisi elektron dalam suatu atom. Makanya titik-titik ini menunjukkan titik-titik probabilitas kemungkinan terbesar yang menemukan elektron, ya. Terlihat garis ini lebih gelap, artinya probabilitas menemukan elektron di titik sini, dan seterusnya itu lebih besar, ya. Jadi pada fisika klasik kita mengetahui sesuatu dengan pasti, ya. Tapi pada fisika kuantum, pada ranah mikroskopis, kita ada keterbatasan, ya, ada prinsip ketidakpastian yang kita kenal sebagai ketidakpastian Heisenberg. Kemudian bagaimana sejarah fisika kuantum? Ya, ini secara umum saja. Jika ingin belajar lebih jauh, Anda dapat mempelajarinya pada berbagai macam buku teks fisika modern, ya. Yang saya tekankan di sini, saya highlight hanya yang pokok-pokok saja, ya. Pertama, kuantisasi energi gelombang elektromagnetik, ya, muncul dari problem radiasi benda hitam. Nanti ada penjelasan dari Max Planck, ya, muncul ada konstanta Max Planck. Kemudian ada efek fotolistrik, yaitu emisi atau terlepasnya elektron dari logam karena logam tersebut disinari, ya, oleh gelombang elektromagnetik, ya. Kemudian ada efek Compton. Ini saya katakan seperti kita bermain biliar dengan cahaya, ya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik, ya. Itu fisika klasik, ya. Ternyata cahaya bisa ditumbuk. Cahaya itu bisa dianggap sebagai partikel cahaya terkuantisasi. Kita bisa bayangkan dia seperti partikel bola, kemudian kita tumbuk dengan yang lain, yaitu misalkan elektron, ya. Kemudian teori atom Bohr itu saya jelaskan di sini.
ketika klasik dan kuantum berpadu, ya. Jadi ini hibrid ya, penjelasan secara klasik kemudian dikombinasikan dengan postulat kuantum, ya. Kemudian nanti ada hipotesis de Broglie, ya. Ini adalah dualisme gelombang dan partikel, ya. Jadi partikel itu mengalami krisis identitas, ya. Solusi krisis identitas gelombang dan partikel ini diselesaikan oleh hipotesis de Broglie, ya. Jadi partikel kadang kadang diasumsikan sebagai gelombang, gelombang kadang diasumsikan sebagai partikel, ya, tergantung kasus yang kita temui. Kemudian nanti ada difraksi elektron, ya, ini membuktikan hipotesis de Broglie, ya. Difraksi elektron oleh Davison-Germer, ya, merupakan demonstrasi, ya, mendemonstrasikan tentang dualisme partikel, ya. Difraksi adalah sifat gelombang, elektron adalah partikel. Ternyata elektron bisa bersifat sebagai gelombang. Elektron ternyata ketika dilewatkan pada suatu penghalang, ya, ternyata dia mengalami difraksi, ya. Nanti ada pola-pola intensitas yang berbeda. Kemudian nanti di akhir kita jelaskan sedikit penemuan transistor, ya, setelah Perang Dunia II, ya. Nah, transistor ini merupakan the first significant impact of quantum physics on technology and human life, ya. Jadi pengaruh yang paling penting dari fisika kuantum, ya, pengaruh fisika kuantum dalam teknologi paling pertama itu ditunjukkan oleh transistor, karena nanti transistor kita mengecilkan yang semula kita elektronika analog menggunakan lampu tabung dalam mengatur arus, ya, untuk penguatan dan sebagainya. Di sini ternyata bisa digantikan oleh piranti yang lebih kecil. Nah, nanti transistor nanti dikembangkan menjadi chip elektronik, ya, microchip, ya, dan seterusnya, ya. Muncullah teknologi digital yang pada akhirnya membawa kita pada era informasi saat ini, yaitu internet, ya. Nah, fenomena spektrum radiasi benda hitam itu tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik gelombang elektromagnetik. Spektrum cahaya gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang rendah dan tinggi itu discontinue, ya, dan tidak sesuai hasil eksperimen, ya. Solusi matematik oleh Planck dengan penambahan interpretasi baru, ya. Jadi ketidakcocokan data eksperimen dengan model yang ada, model Wien dan model Rayleigh-Jeans, ya, itu diselesaikan secara matematik oleh Planck. Tapi untuk penyelesaian matematik dia menambahkan satu asumsi, yaitu energi gelombang elektromagnetik dibawa dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Pernyataan Planck saat itu tidak sesuai dengan kepercayaan fisika klasik saat itu bahwa energi dari gelombang elektromagnetik itu bersifat kontinu, tidak dipaketkan, ya. Jadi gelombang itu kontinu, tidak bisa didiskretkan. Namun untuk menjelaskan radiasi benda hitam, Planck mengambil asumsi tersebut dan ternyata cocok dengan hasil eksperimen. Nah, ini, ya. Jadi eksperimen seperti ini, ya, kurva yang solid line ini, ya, model Wien itu cocok untuk small wavelength, kemudian Rayleigh-Jeans untuk long wavelength. Kedua-duanya cuma cocok di daerah sini, tapi tidak bisa mengikuti pola seperti di eksperimen ini. Kemudian Max Planck menjelaskan, ya, dia memasukkan faktor Hc per lambda, di mana Hc per lambda itu adalah energi dari paket-paket gelombang elektromagnetik. Demikian bagian pertama dari introduction untuk perkuliahan pekan ke-12 ini. Nanti kita lanjutkan dengan bagian berikutnya.